Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan membahas tentang fungsi tau dan fungsi sigma. Jadi ada dua, fungsi tau yang simbolnya seperti ini, tau, dan fungsi sigma. Oke. Ya. Ya, jadi fungsi tau dan fungsi sigma ini dua fungsi bilang bulat yang juga maknanya juga tidak terlalu jauh ya. Kita lihat dulu fungsi tau. Fungsi tau, misalkan n adalah bilang bulat positif, jadi kita bicaranya pada bilang bulat positif, n bilang bulat positif. Tau n itu melambangkan banyaknya faktor positif dari n, banyaknya faktor positif dari n. Jadi tau n itu melambangkan banyaknya faktor positif dari n. Atau secara rumus bisa kita buat tau n sama dengan sigma d membagi n dari 1. Sigma D membagi N dari 1. Apa maknanya itu? Berarti setiap ketemu kalau ada D yang membagi N, nah ini diambil 1. Di mana D nya itu bilang bulat positif gitu. Nah, kita buat ya di sini ya. Faktor positif dari 18 berapa saja? Kita lihat ya. Tau 18. Berarti ada 1, kemudian 2, 3, 4 ya, tidak ya, 6, kemudian 9, kemudian 18. Nah, ini faktor positif dari N gitu. Berarti tau 18 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti tau 18 6. Ya, sekarang apa maksudnya dengan rumus sigma ini gitu? Apa rumus sigma ini gitu? Ya, jadi kalau di sigma ini kita buat tau 18 itu sama dengan sigma D membagi 18 dari 1 gitu. Jadi setiap ketemu D nya 1, D nya 1 berarti 1. Nah, D nya 1 itu 1, D nya 2 tambah 1 lagi, D nya 3 tambah 1 lagi gitu ya. Ya, jadi seperti itu gitu. D nya 9 tambah 1 lagi gitu. Jadi seperti itu makna membacanya gitu. Berarti ini kalau kita buatkan D nya itu sangat sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1. Karena sigma itu penjumlahan ya, 1, 2, 3, 4 tambah 1 tambah 1. D yang ini adalah untuk 1 membagi 18. D yang ini untuk 2 membagi 18. 1 yang ini untuk 3 membagi 18. 1 yang ini untuk 6 membagi 16. Ini untuk 9 membagi 18 dan yang terakhir untuk 18 membagi 18. Makanya 6. Berarti ini makna tau 18 sama dengan ini gitu ya. Kemudian untuk 24 itu bisa kita buat 24 faktornya berapa saja? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau bilang prima itu terkenal ya. Yang terakhir, tahu dari bilang prima itu bilangan yang faktornya banyak, faktor positifnya sebanyak 2 buah. Apa itu yang 2? Yaitu 1 dan dirinya sendiri. Berarti ini bisa kita buat 2 ya. 2 itu apa? Tahu dari bilang prima itu sama dengan 1 tambah 1. 1 yang pertama itu 1 membagi P, 1 yang kedua P membagi P. Jadi cuma ada 2 gitu kalau kita buat dalam notasi sigma ini ya. Oke. Jadi ini tentang fungsi tau. Oke. Kita lanjutkan ke definisi dari fungsi sigma. Untuk rumus definisinya nanti akan kita bahas. Definisi dari fungsi sigma. Misalkan n bilang bulat positif. Nah, maka sigma n, apa itu sigma n? Sigma n itu didefinisikan sebagai jumlah semua faktor positif dari n. Jumlah semua faktor positif dari n. Ya, jadi bisa dituliskan sigma n sama dengan D membagi n D. Berarti D itu sendiri dijumlahkan, faktor-faktor itu sendiri yang dijumlahkan. Gitu. Contohnya untuk 18 tadi kita sudah lihat di situ. Faktor dari 18 ini contohnya 1, 2,
3, 4, salah 4. N6, 9, 18 ya. Ini sama dengan jumlah semua faktor, berarti ya jumlahkan aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 9 tambah 18. Ini untuk 1 membagi 18. Ini untuk 2 membagi 18. Ini 3 membagi 18. 6 membagi 18. 9 membagi 18 dan yang terakhir nih 18 membagi 18 dan tidak ada faktor positif lain dari 18 gitu. Udah ini semuanya. Jadi tinggal jumlah aja. 6, 12, 30, 39 ya. 39. Kemudian sigma dari 24. Nah, faktor dari 24 sudah ada juga di sana tadi, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 12 tambah 24. Ya, oke. Sama juga ya dengan yang tadi ya. Jumlahnya kalau dalam notasi sigma seperti ini sebenarnya yang kita lakukan. Jadi kita cari D yang membagi 3, kita jumlahkan. Kalau P bagaimana? Tahu dari bilang prima. Sigma dari bilang prima. Faktornya cuma 1 dan P. Berarti ya udah ini 1 ditambah P. Ya, oke. Kemudian dari kita lihat di sini apa yang mirip dari dua rumus ini, yaitu sigma sama-sama D membagi N. Ini juga D membagi N. Ini 1, ini D. Kita tahu 1 adalah fungsi multiplikatif. Dan D ini juga fungsi multiplikatif. D itu fungsi multiplikatif ya. Karena kalau kita punya Fn sama dengan N itu fungsi multiplikatif. Kenapa? Karena Fmn itu sama dengan M kali N. Berarti Fm kali Fn. Nah, jadi 1 dan D ini keduanya fungsi multiplikatif. Ya. Sekarang kita lihat fungsi yang lebih umum dari ini. Dari yang dua ini, yaitu saya definisikan dengan F besar N yang sama dengan D membagi N dari Fd gitu. Fn D membagi N dari Fd gitu. Berarti contohnya F10. F10 itu berapa saja yang membagi dari 10? 1, 2, 5, 10. Berarti F10 sama dengan D membagi N. Berarti D yang pertama 1 membagi 10. Berarti F kecil 1 ditambah F kecil 2 ditambah F kecil 5 ditambah F kecil 10 gitu ya. Oke. Ya, yang selanjutnya F12. F12 itu faktor dari 12 1 2 3 4 6 12. Berarti F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 ditambah F6 ditambah F12. Nah, yang terakhir Fp. P faktornya itu 1 dan dirinya sendiri. P berarti F1 ditambah Fp. Ya, jadi seperti ini sebenarnya prosedur melakukan operasi ini ya. Operasi dari Fn ini, bentuk yang lebih umum dari fungsi tau dan fungsi sigma. Kita akan mengeneralisasikan bentuk eksplisit dari fungsi tau dan fungsi sigma. Tapi terlebih dahulu kita akan membuktikan teorema berikut, karena teorema berikut akan menjadi dasar dari pembuktian bahwasanya fungsi tau dan fungsi sigma adalah suatu fungsi multiplikatif. Ya, oke, teoremanya yaitu berhubungan dengan fungsi Fn bentuk umum ini. Jika F fungsi multiplikatif, jadi ingat F fungsi multiplikatif. Jika F kecil ya, jika F kecil fungsi multiplikatif, maka Fn, F besar N yang sama dengan sigma D membagi N dari Fd juga fungsi multiplikatif. Jadi kalau ini yang multiplikatif, yang ini juga multiplikatif gitu. Ya. Bagaimana cara membuktikan teorema ini? Bagaimana cara membuktikannya? Ingat, untuk membuktikan fungsi multiplikatif, apa definisi fungsi multiplikatif? Kalau Mn saling prima, maka Fn dikali N sama dengan Fm dikali Fn. Berarti
Untuk membuktikannya, kita butuh dulu memiliki dua bilangan yang relatif prima. Berarti kita misalkan dulu, misalkan Mn relatif prima. Relatif prima. Ya. Kemudian yang akan dibuktikan apa nanti? Kalau F besar yang akan dibuktikan itu F besar M dikali N itu sama dengan Fm dikali Fn. Ini yang akan dibuktikan. Ini yang akan kita tuju gitu. Ini yang akan kita tuju gitu ya. Ya, oke. Kalau kita akan menunjukkan ini setelah kita misalkan Mn bilangan yang relatif prima, berarti pertama kali kita lihat dulu Fmn dulu ya. Maka karena setelah kita misalkan tadi Mn relatif prima, maka apa yang berlaku? Maka F besar Mn, M dikali N itu bisa kita tulis sebagai sigma D membagi M dikali N dari F D. Sesuai definisi ya. Fn D membagi N. Berarti kalau Fmn berarti D membagi Mn. Oke. Ya. Karena 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 FEB dari Mn itu sama dengan 1, berarti kita bisa memisahkan faktor-faktor dari M dan faktor-faktor dari N gitu. Nah, kemudian faktor-faktornya itu kita bentuk dengan fungsi aturan perkalian gitu ya. Misalnya faktor dari M itu faktor dari M misalnya D1, D2, D3, D4. Faktor dari N itu misalnya A1, A2, A3, A4. Maka D1, A1, D1, A2 dan seterusnya sampai nanti D4, A4 itu faktor dari M dikali N. Berarti perkalian dari faktor-faktor M dengan perkalian faktor-faktor N akan membentuk faktor dari Mn ya. Secara logikanya seperti itu gitu ya. Berarti Fmn ini bisa kita tulis sebagai berarti F M dikali N dapat kita tulis sebagai sigma D1 membagi M, ini karena panjang ya, saya panjangnya, dan D2 membagi N dari F D1 kali D2. Oke. Ya, karena M dan N relatif prima, berarti D1 dan D2 juga relatif prima. Jadi kalau bilangan itu relatif prima, berarti faktor-faktornya juga saling relatif prima. Kan aneh ya, kalau ada faktor yang tidak relatif prima, berarti dua bilangan itu batal relatif prima ya. Nah, berarti kita buat di sini karena karena FEB dari Mn sama dengan 1, maka FEB dari D1 D2 juga sama dengan 1 gitu. Ya. Kalau FEB-nya 1 berarti dia saling prima. Saling prima, F itu fungsi multiplikatif. Berarti bisa kita tuliskan sebagai, dengan demikian kita punya Fmn sama dengan Fmn itu akan sama dengan sigma D1 membagi M, D2 membagi N dari F D1 dikali F D2. Ya, karena yang dua ini tidak ada hubungan, berarti ini bisa kita pisah sigmanya, gitu ya. Nah, ini bisa kita tuliskan sebagai sama dengan sigma D1 membagi M dengan sigma D2 membagi N dari F D1 dikali F D2. Ya. Perhatikan D2 mengurus dirinya sendiri pula dengan ini.
ini mengurus dirinya sendiri pula dengan ini gitu. Tidak ada kaitan ya, karena D1 dan D2 itu tidak ada yang beririsan. Berarti apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Ya, oke. Tempatnya cukup ya, saya sambung sini saja. Berarti kita punya apa yang kita miliki di sini? Berarti bisa kita tuliskan Fm dikali N itu sama dengan sigma D1 membagi M dari F D1 dikali sigma D2 membagi N dari F D2. Tidak lain kalau kita tuliskan yang ini adalah F besar M, yang di sini adalah F besar N. Dengan demikian kita berhasil membuktikan kalau Fm dikali N sama dengan F besar M dikali F besar N untuk Mn yang saling relatif prima, sehingga F adalah fungsi multiplikatif. Oke. Ya, kita sudah berhasil membuktikan kalau F adalah fungsi multiplikatif. Ya, oke, sekarang kita lanjutkan. Apa hubungan fungsi ini dengan dengan fungsi tau dan sigma? Nah, jadi di sini ada akibat dari teorema ini. Fungsi tau dan sigma adalah fungsi multiplikatif. Kenapa? Perhatikan, kalau fungsi tau n kan bisa kita buat tau n itu sama dengan sigma d membagi n dari 1 gitu. Sementara kalau sigma n itu sama dengan sigma d membagi n dari d. Nah, berarti di sini f kecil d itu sama dengan 1. Kalau di sini f kecil d sama dengan d gitu. Ingat, f kecil d sama dengan 1 ini fungsi multiplikatif, ini fungsi multiplikatif. Yang ini juga fungsi multiplikatif. Karena fd-nya fungsi multiplikatif, berarti tau n-nya juga multiplikatif. Berarti sigma n-nya juga multiplikatif. Ya, karena ini cuma akibat, berarti tidak perlu kita tuliskan buktinya secara formal. Ini kan cuma kita mengimplementasikan teorema ini terhadap sifat fungsi tau dan sigma. Ya, definisi fungsi tau dan sigma. Ya, karena itu untuk contoh berikut, bagaimana cara menghitung tau 36? Ya, oke ya. Tau 36 itu sama dengan tau kita buat yang relatif prima. 4 dikali 9. Berarti sama dengan tau 4 dikali tau 9. Berapa banyak faktor dari 4? 1, 2, 4. Berarti 3 faktor dari 9? 1, 3, 9. Sama dengan 9. Jadi banyak faktor dari 36 adalah 9 gitu. Kemudian sigma 36 berarti sama dengan sigma 4 dikali 9. Berarti sama dengan sigma 4 dikali sigma 9. Berapa sigma 4? 1 tambah 2 tambah 4 dikali sigma 9. 1 tambah 3 tambah 9. Ini jumlah faktor ya. Berarti ini berapa nih? 7 dikali 13 sama dengan 91. Oke. Ya. Ya, selanjutnya kita akan membuatkan formulasi untuk fungsi tau dan sigma. Nah, oke, perhatikan kasus berikut. Saya bersihkan ya. Ya, oke. Kita lihat kasus berikut untuk membangun formulasi untuk fungsi tau dan sigma gitu. Ya. Sekarang perhatikan, tau 3 itu berapa? Tau dari 3. Banyak faktor dari 3 itu kan belum prima ya. Kalau bilang prima kemarin berapa banyak faktornya? Sudah pasti 2 ya. Tau dari 3 itu ada 2. Kalau tau dari 3 kuadrat,
Tahu dari 3 kuadrat berapa? Nah, mudah ya. 1, 3, 3 pangkat 2 sama dengan 3. Kalau tahu dari 3 pangkat 3, 1, 3 pangkat 0, 3, 3 pangkat 2, 1, 3, 3 pangkat 2, 3 pangkat 3. Banyak faktornya maksudnya ya. Makanya berarti sama dengan 4. Berarti kalau bisa nggak kita simpulkan kira-kira kalau tahu dari prima pangkat K itu sama dengan K tambah 1. Kira-kira nanti. Nah ini yang akan kita tuju ya. Oke, sekarang kita lihat pula untuk sigmanya bagaimana. Bisa pula nggak kita beginikan gitu. Kita pula untuk bilangan sama ya, sigma dari 3. Kalau 3 ya 1 tambah 3 ya. Sama dengan 4. Oke ya. Kalau sigma dari 3 kuadrat, ini karena bilangannya sudah saya tulis ini, tinggal buat aja 1 tambah 3 tambah 3 kuadrat. Sama dengan 9, 10, 13 ya. Oke. Kalau sigma dari 3 pangkat 3, ya perhatikan ini berbentuk deret geometri ya dengan rasio 3 gitu. Dengan rasio primanya itu gitu. Berarti ini bisa kita tulis kalau kita bandang dia sebagai deret geometri berarti 3 pangkat 4 1 dikali 3 pangkat 4 dikurang 1 dibagi 3 kurang 1. Dengan setengah 3 pangkat 4 dikurang 1. Ya. Karena 1 ini suku awalnya 1, ini rasionya 3, 3-nya sukunya ada 4, 3 pangkat 4 kurang 1 bagi 3 kurang 1 gitu ya. Kira-kira nanti kalau kita lanjutkan ini bisa nggak kita kumpulkan kalau sigma dari P pangkat K itu sama dengan P pangkat K dikurang 1 dibagi P kurang 1. Tunggu. Ini 4 tadi ya. Berarti tambah 1 ya. P pangkat K tambah 1. Nah, kurang 1 per P kurang 1. Ya, oke. Selanjutnya kita akan coba melihat teoremanya yang lebih umum. Sekarang kan baru kita coba bentuk eksplisit dari fungsi tau dan sigma. Ya, ini adalah rumus umum yang sudah kita tebak tadi. Kalau jika P bilangan prima, maka tau dari P pangkat K adalah K tambah 1 dan sigma dari P pangkat K adalah P pangkat K tambah 1 dikurang 1. Gitu ya. Ya, jadi sebenarnya secara logika saja ya. Menjawabnya tidak terlalu susah nih untuk membuktikannya gitu. Kalau kita buktikan ya sebenarnya diinduktif sih, tapi ini kita tulis saja ya. Ya perhatikan kalau kita punya faktor dari P pangkat K itu apa aja? Adalah mulai dari 1 P kuadrat seterusnya sampai P pangkat K itu sendiri. Berarti kalau kita buat 1 ini sebagai P pangkat 0 dari 0 sampai K, berarti ada K tambah 1 faktor sehingga tahu dari P pangkat K sama dengan K tambah 1 ya. Kalau sigma dari P pangkat K, karena ini sudah kita list tadi, tinggal buat aja ya sama dengan 1 ditambah P ditambah P kuadrat ditambah seterusnya ditambah sampai P pangkat K. Deret geometri dengan K tambah 1 suku dan rasionya P suku awal 1. Berarti sama dengan suku awalnya 1 dikali rasionya P, banyak sukunya K tambah 1 kurang 1 dibagi rasio dikurang 1 ya. Oke. Berarti sama dengan P pangkat K tambah 1 dikurang 1 per P kurang 1. Oke. Ya kalau lihat contoh-contoh di sini ya mudah aja ya. Tentu kalau supaya lebih mudah kita buat contohnya langsung aja contoh. Nah, berapa misalnya tahu dari
2 pangkat 8. Kalau tahu dari 2 pangkat 8, 2 bilang prima berarti sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Ya, kalau sigma dari 2 pangkat 8, P pangkat K tambah 1 berarti 2 pangkat 8 tambah 1 kurang 1 per 2 kurang 1 sama dengan 2 pangkat 9 dikurang 1. Ya, jadi dengan rumus ini kalau dia satu faktor prima dengan sangat mudah dihitung ya. Ya oke, selanjutnya kita perumum. Nah, ini sudah bisa dianggap sebagai rumus umum dari fungsi tau dan sigma. Rumus umum untuk menghitung jumlah faktor dan banyak faktor. Ya, jika n sama dengan bisa ditulis dalam bentuk kanonik P1 pangkat alfa 1 dikali P2 pangkat alfa 2 dikali sampai PK pangkat alfa K, dengan P1, P2 sampai PK itu adalah bilang prima yang berbeda. Ingat ya, P1, P2 sampai PK adalah bilang prima yang berbeda, maka rumus dari banyak faktor adalah pangkatnya ditambah 1 dikalikan semuanya. Alfa 1 tambah 1 dikali alfa 2 tambah 1 dikali seterusnya sampai alfa K tambah 1 gitu. Nah, kalau sigma gitu juga, sigma n sama dengan P1 pangkat alfa 1 tambah 1 dikurang 1 dikali P2 pangkat alfa 2 tambah 1 kurang 1 per P2 kurang 1, begitu seterusnya, kali seterusnya. Ya, apakah susah untuk membuktikan ini? Ya sebenarnya agak susah ya membuktikannya ya, tapi kita sudah dibantu dengan fungsi f besar m tadi gitu. Ingat, karena fungsi tau dan sigma adalah fungsi multiplikatif, maka tau n yang sama dengan tau dari P1 pangkat alfa 1 dikali P2 pangkat alfa 2 dikali seterusnya sampai PK pangkat alfa K. Nah, ini bisa kita tulis sebagai, karena dia fungsi multiplikatif, P1, P2, PK ini kan pasti relatif prima semua ya. Berarti ini bisa kita tulis sebagai tau P1 pangkat alfa 1 dikali tau P2 pangkat alfa 2 dikali seterusnya sampai tau PK pangkat alfa K. Jadi mudah aja buktikannya jadinya ya. Ini tadi sudah dapat di sini itu PK tambah 1, berarti ini jadi alfa 1 tambah 1 dikali ya ini alfa 2 tambah 1 kali seterusnya sampai alfa K tambah 1. Begitu juga dengan sigma n. Sigma n karena dia juga fungsi multiplikatif, berarti sigma n sama dengan sigma P1 pangkat alfa 1 dikali P2 pangkat alfa 2 dikali seterusnya sampai PK pangkat alfa K. Berarti ini bisa kita tulis karena dia multiplikatif, sigma dari P1 pangkat alfa 1 dikali sigma dari P2 pangkat alfa 2 dikali sigma dari PK pangkat alfa K. Yang masing-masing ini kan udah ada juga rumusnya ini tadi, P pangkat K1, makanya perkalian ini hasilnya. Ya, udah ada juga rumus masing-masingnya ini, sama dengan P pangkat alfa 1 tambah 1 dikurang 1 per P1 kurang 1 dikali P2 pangkat alfa 2 ditambah 1 kurang 1 per P2 kurang 1 kali seterusnya sampai PK pangkat alfa K tambah 1 kurang 1 per PK kurang 1. Supaya jelas kita kurung, supaya nampak ya bedanya mana yang dikalikan ya. Oke, jadi dengan demikian kita sudah mendapatkan rumus umum dari ini ya. Contohnya kalau tadi ditanya, kita bahasnya contoh sedikit di sini ya. Kalau kita bahas di sini misalnya ditanya tau dari 36 tadi. Nah, yang pertama kita lakukan apa? Kita lakukan faktorisasi prima terlebih dahulu terhadap 36 sama dengan tau dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1 sama dengan 9. Ya. Nah, begitu juga kalau ditanyakan sigma 36 berarti sama dengan sigma 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, berarti sama dengan sigma 2 pangkat 2 dikali sigma 3 pangkat 2. Atau kalau mau pakai rumus langsung boleh juga. Di sini tinggal pakai rumus ini langsung. Apa jadinya? 2 pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 1 dikali
3 pangkat 3 dikurang 1 per 3 kurang 1. Oke ya. Jadi diperoleh sekitar 7 dikali 26 per 2, 91. Ya, sama dengan yang tadi dapatnya ya. Ya. Jadi dengan demikian kita telah selesai membahas bentuk umum dari fungsi tau dan sigma. Selanjutnya akan membahas tentang fungsi tau dan sigma. Perhatikan beberapa contoh berikut. Kita sediakan 3 contoh ya. Kita lihat contoh pertama yang ditanya itu tau dan sigma dari 496. Berdasarkan formulasi yang kita dapatkan tadi, kita harus hafalkan dulu 496-nya. Itu harus difaktorisasi prima. Kita coba ya. Ini dibagi 2, 248. Ya, kita bagi 2. 124 bagi 2, 600 62 kita bagi 2, 31 ya. Habis ya? Ya, oke, berarti ini bisa kita tulis sebagai 2 pangkat 4 dikali 31. Ya, dengan demikian kita dengan mudah bisa menghitung tau dari 2 pangkat 4 kali 31 itu sama dengan 31 tentu pangkat 1 ya. 4 tambah 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 10. Dan sigma dari 2 pangkat 4 dikali 31 itu sama dengan rumus tadi saja, P pangkat K tambah 1, 2 pangkat 5 kurang 1 dibagi 2 kurang 1 dikali 31 pangkat 1 tambah 1 dikurang 1 per 31 kurang 1. Oke ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan sedikit, ini 31 dikali 31 pangkat 2 dikurang 1 per 30. Ya. Oke ya. Kalau kita silahkan disederhanakan dulu ya. Tidak terlalu susah sederhanakannya, berarti 31 dikali 32 ya. Oke. Ya, silahkan dikalikan sendiri ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Oke, untuk contoh yang kedua. Nah, ini sebuah statement yang diberikan oleh René Descartes sekitar abad ke-16. Nah, di sini perintahnya verifikasi. Verifikasi ini apa yang dibuktikan atau bagaimana? Kita cek aja dengan angka ya. Kalau seandainya P-nya itu, kalau seandainya kita buat misalnya 2 pangkat 6 misalnya. 2 pangkat 6 berarti sigma dari 2 pangkat 6 dikurang 2 pangkat 6 itu tidak sama dengan, apakah sama dengan 2 pangkat 6 kurang 1 per 2 kurang 1. Nah, ini pertanyaan ya, tanda tanya ya, apakah sama gitu ya. Kalau dengan angka di sini ya. Kalau 2 pangkat 6 berarti sigma dari 2 pangkat 6 berarti 2 pangkat 7 dikurang 1 per 2 kurang 1. Ya, oke ya. Dikurang 2 pangkat 6 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 2 pangkat 6 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 7 dikurang 2 pangkat 6 berapa? Berapa? Ya, kalau khusus itu 2 dia tinggal kurang pangkat aja, 2 pangkat 6 kurang 1 sama ya, 2 pangkat 6 kurang 1 per 1. Oke ya. Kalau kita verifikasi dengan angka saja gitu ya. Ya. Kalau dengan rumus bagaimana? Tinggal ngikut polanya aja ya. Kalau dengan secara umum gitu. Sigma P pangkat E dikurang P pangkat E sama dengan, kalau membuktikan itu kan kalau ruas kiri kita proses nanti kita dapatkan ruas kanan ya. Nah, ini sama dengan apa? Sigma dari P pangkat E sama dengan P pangkat E tambah 1 kurang 1 per P kurang 1. Kita kurang dengan P pangkat E. Berarti ini akan sama dengan, kita samakan penyebutnya, P pangkat E tambah 1
kurang 1 dikurang per P kurang 1. Nah, dikurang dalam kurung, tentu ini dikalikan ke sini ya, atas bawah gitu. P pangkat E tambah 1 dikurang P pangkat E. Oke. P pangkat E ini kurang ini habis. Kurang ini jadi tambah. Ini kurang 1 tetap, berarti sama dengan P pangkat E dikurang 1 per P kurang 1. Terverifikasi ya. Terbukti, oke. Nah, jadi statement René Descartes kita dapat ke 16 ya, Descartes. Oke. Selanjutnya yang nomor 3. Jika n perkalian dari twin primes, hitunglah tau n dan sigma n. Apa itu twin primes? Oke, nomor 3. Apa itu twin kok tahu? Twin primes. Apa itu twin primes? Itu apa? Dua bilangan prima ganjil yang berurutan. Dua bilangan prima ganjil yang berurutan. Misalnya 3 dengan 5, 5 dengan 7 gitu. 11 dengan 13 gitu. Oke ya. Berarti yang ditanya tau n. Berarti bagaimana cara menjawab yang ini? Berarti kita misalkan saja dulu, misalkan n itu sama dengan P dikali P tambah 2. Ya, kalau prima ganjil tentu gitu, dengan P dan P tambah 2 itu prima. Berarti dengan mudah kita bisa ngitung. Berarti tau n sama dengan berapa tau n? Tau dari P dikali P tambah 2. Peduli nggak P ini apa, P ini apa? Yang penting kita tahu kan ini prima pangkat 1. Ini prima yang lain pangkat 1 pula. Berarti tau n sama dengan 1 tambah 1 dikali 1 tambah 1 sama dengan 4. Oke ya. Nah, kalau sigmanya bagaimana? Sigma n. Sigma n itu yang penting ini P, berarti yang pertama P pangkat 1 jadi pangkat 2 ya, pangkat 2 kurang 1 ya, per P kurang 1 dikali P tambah 2 pangkat 2 kurang 1 per P tambah 2 kurang 1. Ya, ini bisa disederhanakan jadi ini P kurang 1, P tambah 1 tinggal P tambah 1. Yang di bawahnya P tambah 2 kurang 1 dengan P tambah 2 tambah 1 kali P tambah 3. Jawabnya. Oke. Ya, dengan demikian kita telah membahas ketiga contoh ini. Kita cukupkan untuk bagian fungsi tau dan fungsi sigma. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.